Pak Anies tidak pernah mengajukan langkah lockdown. Beliau membuat beberapa opsi. Ya, yang terakhir itu bukan lockdown, zero mobility. Dua minggu yang lalu lah ya, Gubernur Anies kemari, saya juga sampaikan, Pak Gubernur tolong fokus kepada upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ya pengetahuan tentang bahayanya virus ini. Ya, karena masyarakat itu masih santai-santai, masih anggap enteng karena nggak tahu ancamannya. Nah, saya menganalogikan lagi seperti teori perang. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau akan menang. Nah, harus tahu dulu ini musuh kita siapa, virus yang tadinya kita anggap enteng, yang tadinya kita anggap tidak mungkin kita tertular, sekarang nggak peduli. Kena semua, siapa saja, ya walaupun dia tidak menunjukkan gejala, belum tentu dia ya tidak terpapar. Nah, yang berbahaya kan orang-orang yang punya dua masalah tadi, ya penyakit penyerta, penyakit bawaan dan orang usia lanjut. Nah, kalau ini disampaikan dengan bahasa sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, pakai bahasa daerah kalau perlu, ya bahwa ini orang-orang seperti ini nggak boleh dipisahkan, ya kemudian taat kepada protokol kesehatan, nggak boleh pegang mata, nggak boleh pegang hidung, nggak boleh pegang mulut. Kalau mau pegang harus cuci tangan dulu, pastikan tangan bersih. Nah, kalau ini dikerjakan dengan benar, maka saya yakin 100% proses penurunannya bisa kita hindari, bisa kita cegah. Pertanyaan tadi ya itu sudah sangat sering disampaikan tentang status lockdown, slowdown atau apa sajalah ya. Nah, saya mengatakan berulang kali tanpa pernah saya merasa bosan, jangan perdebatkan status. Karena tiap negara itu punya karakteristik masing-masing. Sekarang saya kembali ke tanya Mbak Devi. Kalau Jakarta di lockdown, bagaimana dengan kedutaan asing yang di Jakarta? Kedutaan negara-negara sahabat. Mungkin nggak pemerintah negara lain, negara sahabat menjemput warga negaranya di Jakarta? Ya, kalau ditutup susah Pak, nggak bisa Pak. Kemudian apakah Jakarta mampu menghidupi atau memenuhi kebutuhannya sendiri? Nah, itu dulu tuh harus dipahami dulu. Ketika karantina wilayah ini dalam pasal 55 itu, ya, Undang-Undang Kesehatan Karantina nomor berapa lupa saya, ya pasal 55 kalau nggak salah, karantina wilayah atau lockdown ini, maka seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar, seluruh masyarakat harus dibiayai oleh pemerintah. Dan ternyata bukan hanya masyarakatnya, termasuk hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Nah, kalau ini terjadi, alangkah habis energi kita. Ya, ini kan pemerintah tunduk dengan undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu dilaksanakan, ya sesuai dengan persyaratan yang ada, kira-kira dampaknya seperti apa? Mari kita bersatu, ikuti keputusan politik negara. Ya, saya ulangi lagi, ikuti keputusan politik negara. Ya, hari ini pemerintah, ya kepala negara kita Pak Jokowi telah memutuskan social distancing atau diterjemahkan hari ini sebagai physical distancing. Dan ini merupakan rujukan terakhir dari WHO. Jadi apa yang dilakukan pemerintah kita hari ini tidak serta-merta tanpa mendapatkan masukan dan juga saran dari banyak pihak. Pemerintah setelah mengeluarkan Kepres, ya di mana gugus tugas di tingkat pusat saya sebagai kepalanya, kemudian di tingkat daerah itu kan gubernur, ya wakilnya itu adalah Pangdam atau Danrem ada daerah provinsi yang tidak ada Kodam tapi adanya Korem, jadi Danrem sebagai wakil ketua.
Kemudian kalau Kapolda itu hampir semua provinsi, udah semua provinsi ada. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan lokal selama tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, ya, dan tidak mempengaruhi daerah lainnya, nggak ada masalah. Contoh sederhana, kalau mau lockdown itu belajar dulu dari RT. Ya, jadi RT di lockdown. Artinya apa? Itu nggak boleh ada orang yang keluar dan masuk. Segala kebutuhan RT dipenuhi oleh RT-RT sekitarnya atau RW sekitarnya lah. Nah, tunjukkan kebersamaan dulu. Ya, kemudian kalau misalnya mau coba lebih besar, ya di tingkat RW, ya kelurahan. Kelurahan lain bisa ikut memberikan bantuan. Lurah ini adalah pemimpin terkecil dalam struktur pemerintahan kita. Ya, dia punya PKK, dia punya posyandu, dia punya Karang Taruna, ya, dia punya anggaran sendiri. Nah, kalau lurah, kepala desa punya kepemimpinan yang bagus, maka pasti dia akan melakukan langkah-langkah. RT ini, ya kamu sudah ada yang positif, ya tidak ada warga yang keluar dari RT. Sekarang kita sama-sama dukung kalian punya kebutuhan, kita bantu kalian punya kebutuhan dasar. Jadi lurah memberikan support melalui RT RW yang ada untuk RT yang diisolasi itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, nggak perlu sampai tingkat nasional. Ini yang harus kita berikan arahan kepada daerah-daerah lain yang masih steril. Ya nggak apa-apa mereka menentukan kebijakan lokal ya. Yang penting tidak mengganggu daerah lain, ya tidak menimbulkan persoalan tambahan dan juga tentunya kebijakannya juga tidak keluar dari kebijakan politik nasional gitu, ya politik negara. Nah kalau daerah bisa menggerakkan instrumen, ya saya ulangi lagi instrumen yang ada, kita bisa mengurangi lah ya, kalau mencegah rasanya agak berat sekarang ini ya, mengurangi karena dari awal kan kita menganggap ya Indonesia nggak kena karena kita ada di khatulistiwa, temperatur panas, kita karena banyak makan rempah-rempah sehingga virusnya mungkin masih belum mau kemari atau bagaimana. Nah sekarang hentikan lagi seperti itu, virus ini nggak kenal orang dari negara manapun, tidak kenal usianya, tidak kenal jenis kelaminnya, tidak kenal agamanya. Dia menyerang siapapun juga. Ada beberapa konsultasi ya. Jadi saya ingatkan juga para gubernur ya, dia punya otoritas sekarang ini. Dia punya wakilnya tentara dan wakilnya polisi. Dia bisa manfaatkan tentara dan polisi untuk kepentingan masalah Covid ini, mulai dari pencegahan, deteksi, ya investigasi dan juga masalah penanganan ya untuk pasien. Nah, di daerah juga harus bisa melakukan langkah-langkah. Jangan semuanya tergantung pusat. Ya, daerah kan gubernur punya anggaran. Ya, sampai tingkat desa, kepala desa juga punya. Nah, pesantren, boarding school, ya, asrama-asrama yang ada, udah dia isolasi diri aja sendiri sekarang ini. Ya, isolasi terbatas. Cukup gubernur. Ya, kecamatan yang masih steril, udah isolasi mandiri, ya atau karantina lokal lah, ya karantina lokal supaya dia aman dulu. Nah kalau daerah-daerah ini udah terbentuk kantong-kantong seperti ini, jangan semua beban ini diserahkan ke pusat.